Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Waris SPD, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024, kategori 2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 06260824020. Saya mengajar di SDN Petemon 9 357 Kota Surabaya. Hari ini Jumat 31 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi beriman adanya hari kiamat. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Demikian perkenalan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Hari ini bahagia? Bahagia. Bahagia. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, minta tolong diperiksa di sekitar meja kalian ada sampah atau tidak. Bersih? Bersih. Kalau sudah bersih, duduknya yang siap, rapi, tegap. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan diawali membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Ali, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran ini, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya rahimin. Artinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik dengan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah air, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseri, Indonesia bersatu.
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk kembali. Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa, memandu Indonesia Raya, dan memimpin pembacaan Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding. Se. Terima kasih. Hari ini Pak Waris absen dulu. Anissa, Aura, Fitri, Bintang, Ali, Bahtiar, Saiful, Satria, Sarah, Afika, Jenny, Naila, Audi, Zara, Habria, Rizky, termasuk kemana Rizky? Sakit. Erik, gak masuk juga. Erik kemana? Sakit juga. Dah. Jadi yang tidak masuk hari ini adalah Rizky sama Erik. Terima kasih. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Bisa menyebutkan? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang kita pelajari hari ini melanjutkan materi yang kemarin tentang iman pada hari kiamat. Nah, hari ini nanti kalian akan dibagi kelompok sesuai dengan kemampuan kalian, nanti akan berdiskusi
dari kelompok itu setelah berdiskusi nanti akan mempresentasikan ke depan kelas. Paham? Paham. Baik. Sebelum ke materi, Pak Waris mau asesmen awal dulu untuk mengetahui kemampuan kalian tentang beriman pada hari kiamat. Waktu mengerjakan 5 menit cukup? Cukup. Baik, Pak Waris bagikan satu-satu. Jangan lupa dikasih nama. Dijawab sesuai dengan kemampuan kalian. Sudah selesai? Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Sudah sebentar, Pak Waris mau koreksi dulu jawaban dari kalian. Lanjut. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang beriman kepada hari akhir, materi semester genap kelas 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan makna rukun iman kepada hari akhir. Yang kedua, nanti kalian menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, tujuannya adalah menyebutkan nama-nama lain hari kiamat. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kita melaksanakan asesmen awal, setelah Pak Waris koreksi, di sini dapat disimpulkan akan dibagi menjadi 4 kelompok. Akan dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan asesmen awal tadi. Kelompok 1 bisa disimak. Kelompok 1 nanti posisinya di sebelah sini. Kelompok 2 nanti sebelah sini. Kelompok 3 nanti di sebelah sini. Kelompok 4 di sini. Bisa dipahami? Nah, untuk kelompok 1 nama-namanya adalah Ali. Ingat-ingat. Ali, Audi, Fitri, sama Anissa. Di kelompok 1. Kelompok 2 ada Satria, Zahra, Bintang, sama Sarah. Kelompok 3 ada Saiful, ada Habria, Almira, sama Afika. Kelompok 4 ada Bahtiar, Naila, Aura, dan Jenny. Ingat kelompoknya? Ingat. Dah, kalau ingat silakan sekarang bisa bergabung sesuai dengan kelompoknya. Kelompok berapa? 2 sini. Kamu kelompok berapa? 3 sebelah sini. Nah, dari pembagian kelompok tadi, nanti kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 nanti akan membuat sebuah materi tentang makna iman kepada hari akhir. Kelompok 1 menjelaskan makna iman kepada
hari akhir. Kelompok 2 nanti berdiskusi menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Kelompok 3 nanti berdiskusi menyebutkan nama-nama lain hari kiamat. Kelompok 4 nanti menjelaskan hikmah beriman kepada hari kiamat. Paham? Paham. Baik, terima kasih. Untuk memudahkan kalian dalam berdiskusi, bisa disimak video berikut ini. Kalian simak, boleh dicatat. Seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dilambur-lamburkan. Quran, surat Al-Qari'ah, ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tanda surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya, kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran, surat Ali Imran, ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk, termasuk iblis, akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun, yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tanggungan amal ibadah dan amal soleh.
pada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Banyak terjadi anak yang durhaka pada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Paham? Nah, hari kiamat tadi ada berapa macam? 2. Yang pertama, sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kubro atau kiamat besar. Nah, dari materi tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui datangnya hari kiamat. Nah, tidak ada satupun, bahkan malaikat, nabi pun tidak ada yang. Siapa yang tahu datangnya hari kiamat? Allah. Nah, di hari kiamat itu nanti semua makhluk akan hancur, tidak ada yang tersisa. Itu menunjukkan nanti kekuasaannya Allah, bahwa Allah yang maha kekal, bahwa Allah yang maha hidup. Jadi nanti Allah menunjukkan kekuasaannya. Sampai di sini paham tidak? Paham. Kalau paham, sekarang Pak Waris mau bagikan media untuk berdiskusi. Di sini Pak Waris ada kertas sama spidol untuk kalian kerja kelompok. Harus bagikan satu-satu. Spidolnya 1. Sudah kebagian media semua. Silakan berdiskusi sesuai dengan yang sudah dibagi tadi. Berdiskusi sebaik mungkin. Menjelaskan materi yang sudah dibagi tadi. Siap? Butuh berapa menit untuk berdiskusi? 30 menit? Baik, 30 menit untuk berdiskusi. Selamat berdiskusi. Sudah selesai diskusinya? Sudah siap dipresentasikan? Siap. Kalau sudah siap, saya mau tes semangatnya dulu. Masih semangat? Masih. Tepuk 1. Kurang kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Kalau sudah siap dipresentasikan, kelompok mana dulu yang siap? Diajak apa diurut? Urut. Oke, Pak Waris dengar urut berarti dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian iman pada hari akhir. 1. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari terakhirnya kehidupan manusia di atas dunia. 2. Pengertian iman pada hari akhir. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman atau percaya dengan sepenuh hati akan datangnya hari kiamat dan merupakan rukun iman yang ketiga. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Kapan kamu terjadi hari kiamat? Waktu hari kiamat kita kami, Allah yang mengetahuinya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tanda-tanda kiamat kecil dari kelompok 2. Pertama, banyak berbagai fitnah. Kedua, muncul nabi palsu. Ketiga, banyak kebohongan. Keempat, banyak perbuatan riba. Kelima, banyak anak durhaka pada orang tuanya. Tanda-tanda kiamat besar. Pertama, terbitnya matahari dari barat. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa. 4. Turunnya Imam Mahdi. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Munculnya binatang melata di bumi. 7. Munculnya tufan di timur dan barat. 8. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Bukankah Nabi Isa sudah meninggal dunia? Apakah Nabi Isa hidup lagi? Nabi Isa itu dalam ajaran Islam belum meninggal dunia, tapi diangkat oleh Allah ke langit dan nanti akan turun lagi ke bumi. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan nama-nama lain dari kiamat. Yang pertama, Yaumul Bangsa adalah hari kebangkitan seluruh manusia sejak bumi atom angkasa lain wasalam. Yang kedua, Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpul seluruh manusia dikumpulkan di tempat yang sangat luas. Yang ketiga, Yaumul Hisab adalah
memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Nomor 2, manusia selalu memilih atau berhati-hati dalam bertindak. Nomor 3, kita dapat memperbanyak amal dan ibadah. Nomor 4, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hidup. Nomor 5, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Kita harus rajin sholat, bersedekah, dan sering membaca Al-Quran. Sekian ini presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kalian dan sudah dipresentasikan, tadi hasilnya sudah sangat bagus. Dapat menjelaskan pengertian hari akhir, dapat menyebutkan tanda-tanda hari kiamat besar dan kiamat kecil, dapat menyebutkan nama lain dari hari kiamat, dan juga dapat menyimpulkan hikmah yang harus kita lakukan untuk mengimani hari akhir. Nah, dari hasil diskusi itu, Pak Waris di sini dapat menyimpulkan, memberikan evaluasi atau penguatan bahwasanya pengertian hari akhir yaitu hari terakhir atau hari kiamat, hancurnya, berakhirnya kehidupan bagi seluruh manusia yang berada di dunia. Itu hari kiamat. Nah, iman kepada hari akhir yaitu kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa nantinya akan terjadinya kiamat. Kita harus percaya walaupun belum tahu waktunya. Contohnya apa kiamat? Contoh, orang meninggal itu juga termasuk kiamat, bencana alam. Terus banjir, gunung meletus, itu juga termasuk kiamat. Yang bisa jawab angkat tangan, yang bisa menjawab angkat tangan, rebutan nanti mendapatkan poin. Di sini ada soalnya. Nah, satu soal itu ada waktunya. Jadi harus cepat untuk berpikir. Siap? Siap? Nanti angkat tangan yang siap. Dicatat benar berapa nanti. Kelompok 1, Kilamat, Sugro. Pakai betul? Betul. Lanjut. Balasan. Kelompok 3. Surga. Yakin? Oke. Nah, ini pembatas dunia dan akhirat. Kelompok 3. Alam barzah. Jeng-jeng. Bukan fitnah terbesar di akhir zaman. Kelompok 4. Tabah. Dajjal tabah. Dajjal apa tabah? Dajjal apa tabah? Kelompok 4 yang jawab. Tabah. Tino. Dajjal. Tapi kelompok 3 Anda dapat poin. Audi. Ya'juj dan Ma'juj. Jengtol. Keburukan manusia. Kalau 3. Sijin. Katid. Oke, belajar dari kesalahan. Gitan. Sarah. Yaumul Hasyr.
Oke. Yang sangat luas. Oh, satu. Apa? Mahsyar. Oke. Siapa? Mungkar Nakir. Apakah benar? Ya. Jembatan yang terbentang di atas neraka. Sikilau. Sirat. Nah cukup, ada 20 soal, total poin yang kita peroleh adalah 118, skornya 2691. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian, Pak Waris ada asesmen akhir. Asesmen akhir ini waktunya sekitar 10 menit cukup? Cukup. Harus bagikan satu-satu. Sudah selesai? Sudah, kalau sudah bisa dikumpulkan satu-satu. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan asesmen akhir. Kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini adalah untuk selalu menjaga amal kita di akhirat kelak, maka kita setiap hari harus selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, ibadah yang rajin, baca Quran yang rajin, membaca sholawat. Nanti kenapa seperti itu? Semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Sudah ada, semuanya paham? Paham. Kalau paham, terima kasih atas waktunya hari ini. Sebelum diakhiri, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melaksanakan ulangan harian tentang beriman kepada hari akhir. Ya, dipelajari di rumah, bukunya dipelajari, dibaca. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, terus dari asesmen ini nanti akan saya nilai juga. Nilainya yang sudah di atas KKM nanti akan mendapatkan pengayaan. Nilainya yang masih berada di bawah KKM nanti akan menerima remedial. Paham? Paham. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Pak Waris akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.